Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Hajat Sudajat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Akan memaparkan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa pengertian tentang pengantar hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah cabang studi yang memberikan dasar pemahaman mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah atau kajian ini membahas secara umum tentang berbagai sumber hukum, perkembangan hukum, lembaga hukum, dan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Nah, PHI juga mencakup sejarah hukum, berbagai teori hukum, serta prinsip-prinsip dasar hukum yang digunakan dalam penegakan keadilan di Indonesia. Sejarah pengantar hukum Indonesia. Era hukum adat. Sebelum adanya hukum tertulis, masyarakat Indonesia hidup dengan hukum adat yang beragam, tergantung pada suku dan budaya masing-masing. Hukum adat ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Masa kolonial Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya hukum kolonial yang diambil dari sistem hukum Belanda atau hukum Barat. Nah, ini pengertian hukum Indonesia ya. Baik, yang kedua pertanyaannya bahasa asingnya atau bahasa Belandanya pengantar hukum Indonesia ya. Dalam istilah bahasa Belanda itu disebut dengan inleiding tot de Indonesische Rechtswetenschap itu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan sejarah dan tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu di era kolonial atau Hindia Belanda. Nah, pada masa Hindia Belanda, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda. Tata urutan hukum diatur dalam Reg of the WI yang mengatur urutan peraturan termasuk undang-undang, ordonansi, dan lainnya. Yang kedua yaitu masa kemerdekaan awal, itu pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 45 menjadi dasar hukum tertinggi. Pada masa ini pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan sangat sederhana mengingat situasi yang darurat. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, Konstitusi RIS 49 ini ketika Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi RIS menjadi dasar hukum tertinggi, namun tata urutan perundang-undangan tidak banyak berubah dari masa sebelumnya. Selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, undang-undang sementara yaitu tahun 50 setelah kembali menjadi negara kesatuan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara yaitu pada tahun 1950. Tata urutan perundang-undangan mulai lebih tersusun dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya sebagai produk hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu masa Orde Lama, yaitu 1959 sampai 1966. Nah, ini terkait dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret ini, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Masa ini ditandai dengan penguatan kekuasaan presiden dan perubahan dalam pembentukan peraturan, terutama dengan peran dominan presiden dalam membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Ini TAP MPRS nomor
20 garis miring MPRS garis miring 1966. Nah, ketetapan ini mengatur tata urutan perundang-undangan secara lebih terstruktur, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang, 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, 5. Peraturan pemerintah atau PP, 6. Keputusan presiden atau Kepres. Yang ketujuh yaitu masa reformasi, yaitu pada tahun 98 sampai sekarang. Ini urutan perundang-undangannya lebih jelas ya. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang Dasar Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan keenam peraturan daerah. Itu ya, banyak lagi. Itu saja yang bisa disampaikan. Satu lagi tahapan dan tata urutan terkini. Nah, kalau tata urutan yang terkini yaitu hingga saat ini tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 8. Peraturan desa atau yang setingkat. Nah, proses pembentukan peraturan ini umumnya melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu yang saya ketahui tentang pengantar hukum Indonesia. Nah, pengantar hukum Indonesia adalah disiplin ilmu yang memperkenalkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, mata kuliah atau literatur yang mengkaji pengantar hukum Indonesia biasanya memberikan pemahaman umum tentang sistem hukum, sumber hukum, dan struktur hukum yang berlaku di Indonesia, serta pengenalan konsep-konsep dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Apa saja komponen-komponennya? Yang pertama itu pengertian hukum. Pengertian hukum yaitu definisinya sebagai kumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan ditegakkan oleh otoritas yang sah seperti negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam sosial. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum. Yang pertama undang-undang, sumber hukum yang tertulis yang merupakan hasil dari proses legislasi. Yang kedua kebiasaan atau adat, praktek-praktek yang diterima dan diikuti oleh masyarakat yang memiliki kekuatan hukum. Yang selanjutnya itu Inggris jurisprudensi, itu keputusan-keputusan pengadilan yang menjadi presiden untuk kasus-kasus selanjutnya. Traktat, itu perjanjian yang dibuat antara negara-negara yang mengikat secara hukum. Yang terakhir yaitu doktrin, pendapat ahli hukum yang dihormati dan diakui sebagai referensi dalam penerapan hukum. Yang ketiga itu sistem hukum Indonesia. Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh tiga tradisi hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat atau khususnya hukum Belanda. Baik, selanjutnya yaitu istilah-istilah hukum dalam bahasa Indonesia dan padanannya dalam bahasa asing, ya, terutama dalam bahasa Latin, Belanda, dan Inggris yang umumnya digunakan dalam sandi hukum. Yang saya ketahui yaitu asas legalitas. Nah, bahasa Latinnya itu nullum crimen nulla poena sine lege. Kalau bahasa Inggrisnya itu principle of legality. Kalau bahasa Belandanya legalite sebegijnensel. Yang kedua hak asasi manusia. Nah, bahasa Inggrisnya itu human right. Kalau bahasa Belandanya itu mensenrechten. Yang ketiga yang saya ketahui hukum perdata. Kalau bahasa Inggrisnya itu civil law. Bahasa Belandanya burgerlijkheid. Yang keempat hukum pidana. Kalau bahasa Inggrisnya criminal law. Kalau bahasa Belandanya strafrecht. Yang kelima perjanjian. Latin, bahasa Latinnya factum, bahasa Inggrisnya kontrak, bahasa Belandanya overeenkomst. Saksi,
bahasa Latinnya itu testis, bahasa Inggrisnya witness, bahasa Belandanya witness. Terus ada bahasa istilah lainnya itu putusan pengadilan, bahasa Latinnya itu judicium, bahasa Inggrisnya court decision, atau bahasa Belandanya itu vonis untuk pengadilan rendah, arrest untuk pengadilan tinggi. Yang selanjutnya gugatan, bahasa Inggrisnya lawsuit, Belanda Aanspraak op klacht. Yang selanjutnya yaitu tuntutan, bahasa Inggrisnya itu procession, bahasa Belandanya aanklacht. Selanjutnya itu hak tanggungan, bahasa Inggris mortgage right, Belanda hypotheekrecht. Asas kebebasan berkontrak, Latin pasca san servanda, bahasa Inggrisnya itu freedom of contract, bahasa Belandanya contractsrecht. Kuasa hukum istilahnya, bahasa Inggrisnya itu attorney atau legal counsel, bahasa Belandanya advokat. Itu yang bisa saya sampaikan.